Konflik hukum antara Denada dan Ressa Rizky Rosano kini memasuki babak baru setelah terungkap adanya persoalan lama yang disebut menjadi pemicu utama gugatan perdata bernilai miliaran rupiah. Pihak keluarga Ressa menilai masalah mobil yang sejak awal dipahami sebagai pemberian justru berubah menjadi beban berkepanjangan. Mobil tersebut diketahui masih berstatus kredit tanpa penjelasan yang utuh sejak awal hingga cicilannya akhirnya ditanggung Ratih Puspita Dewi, perempuan yang membesarkan Ressa sejak bayi. Situasi ini perlahan memicu ketegangan karena tanggung jawab finansial terus berjalan tanpa kejelasan peran pihak pemberi. Permasalahan semakin rumit ketika mobil itu dijual dan diganti mobil lain, namun cicilan tetap berjalan dengan nilai yang cukup besar bagi Ressa yang belum memiliki penghasilan tetap. Tekanan memuncak saat pihak penagih mendatangi rumah Ratih, membuat keluarga merasa terpukul secara emosional. Upaya menghubungi Denada untuk mencari jalan keluar disebut tidak mendapat respon, hingga akhirnya keluarga Ressa memilih menempuh jalur hukum. Dari persoalan cicilan inilah konflik melebar dan berujung pada gugatan dugaan kurangnya tanggung jawab orang tua yang kini menjadi sorotan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Gua bilang juga pedi balik gugatan Ressa Rizky terhadap Denada 13,65 miliar gara-gara adiknya juga. Pemicu kemarahan Ressa Rizky berawal dari insiden yang melibatkan ibu angkatnya, Ibu Ratih, yang sudah merawat Ressa Rizky sejak bayi. Ternyata sempat didatangi polisi dan disomasi oleh Muhammad, adik dari Denada, terkait urusan mobil. Perkaranya soal mobil yang Ibu Ratih ini kagak tahu apa-apa. Ya kata Ressa Rizky, siapa coba yang kagak sakit hati kalau ibunya digituin? Sebenarnya dia kagak dendam sama Denada, cuma komunikasi sama Denada ini terbatas. Sampai sekarang kan dari pihak Denadanya belum ada pembicaraan apa-apa, cuma sudah diwakilkan sama manajemennya. Yang intinya ini adalah ranah keluarga. Semua keluarga punya privasi dan setiap keluarga punya cerita. Nah kalau menurut lu Pade, Ressa Rizky pantas gak sih ngegugat Denada sebesar itu? Denada, lu harus lihat sih video ini, video seorang ibu yang merayakan ulang tahun anaknya dengan sederhana, ya. Di sini kita bisa belajar ternyata anak itu bukan pengen kemewahan, bukan. Hidup bersama dengan sederhana pun udah cukup bahagia, ya. Bukan kemewahan, Denada. Jadi buat lu nih, buat Denada nih, buat lu Denada, lu belajar jadi seorang ibu, belajar gimana caranya mengasihi anak lu sendiri. Jangan lu begitu aja, ya. Jangan lu kayak nggak tahu apa-apa masa lalu yang ulah kayak nggak berdosa lu, ya. Kayak nggak berdosa muka lu. Gua gitu, gua kesel banget sama lu, sumpah. Kalau lu beneran itu bukan anak lu, ngomong. Kalau lu berani bisa buktikan dia bukan anak lu, lu ngomong, lu buktiin. Tapi kalau lu emang itu anak lu malu, mikir, tobat, segera tobat. Kompres habis ratusan juta, hidup udah mancung-mancungin, bibir lu bikin abe, tetang lu bikin gede, udah kayak bola basket. Tuh anak dari baru meretek, dari pusara masih nyangkut, agak pernah lu bikin susu. Bang, tuh anak dari Jakarta lu kirim ke Banyuwangi naik mobil. Orang mah introspeksi diri, Allah udah ngasih teguran melalui anak lu diuji sakit. Anak lu yang gak berdosa tuh, jadi nanggung dosa emaknya. Udah ke pojok begitu, udah ke pojok, satu Indonesia Raya tahu, masih kagak mau ngaku juga. Kenapa sih, kenapa? Hah? Ingat, masa lalu mah gak bisa dirubah, gak bisa dihapus. Kalau masa depan bisa lu perbaiki asal ada niat. Tapi lu ada niat kagak? Kalau kagak ada niat mah masa lalu lu berantakan, masa depan lu berangsak. Lagi bikinnya aja lu enak-enakan berdua. Pas udah lahir aja lu udah kayak sampah. Dari Banyuwangi ke Jakarta, nunggu 3,5 jam selama 2 hari berturut-turut kagak dibukain pintu. Sombong amat tuh, sombong. Udah kayak ratu Inggris, anak kandung mau ketemu mak kandungnya sendiri udah susah banget. Lagi kalau umur udah mendekati lansia, udah napa tobat. Akuin salah lu, peluk anak lu, udah tobat. Udah banyak salah sama anak. Kedek banget gue. Suka heran ya sama artis yang banyak banget duitnya tapi nggak mau ngakuin anaknya, ya kan. Tapi ada juga manusia yang jelas ngakuin anaknya diakuin, dibiayain selama bertahun-tahun, tapi tiba-tiba nggak dibiayain lagi. Udahlah Reza, capek lah kau minta pengakuan. Udahlah, kalau kau nggak mau diakuin, sini kau akuin jadi anakku aja, ya. Aku 15 tahun itu ngebesarin anakku sendiri, laki-laki, sebesar nggak jauh umurnya dari kau Reza. Udahlah, anakku 2 ganteng-ganteng, ada aja rezeki itu dari mana aja Reza. Udahlah, untuk apa kau meminta pengakuan dari seorang Denada Tambunan? Udahlah, biarlah dia menerima karmanya sendiri. Anaknya jadi kena kanker, tak?
Anak yang begitu disayanginya kena kanker, belum tentu itu sembuh terus. Udahlah, udah masih panjang hidup ini yang harus dijalani daripada sibuk minta pengakuan atau minta bantuan. Udah capek, lanjutkan aja hidup daripada gila. Aku ini ya Reza anaknya Denada. Aku ini membesarkan anakku bersama mamaku kandung 15 tahun lamanya. Itu bukan gak diakuin anakku, dibiayain kok, dibiayain bertahun-tahun. Coba gimana Reza? Tapi jarang dilihat. Coba gimana itu? Tapi anakku slow aja Reza, anakku slow aja. Yang penting dia tahu bapaknya yang mana, tahu dia makan uang bapaknya juga kok. Bapaknya seorang aparatur negara yang terhormat di Kota Batam. Di bagian air gitu, di bagian laut-laut gitu. Sepanjang podcastnya Densu, gue dibuat geram sama sosok ibu ya, yang menurut gue kok disayangkan ya. Bagaimana dia selama ini kita lihat seperti ibu yang sangat-sangat berkorbankan segalanya demi anaknya. Dan ternyata plot twist banget, ternyata dia punya anak yang sehat, yang dia mungkin dulu ya, saya nggak tahu bagaimana si anak ini bisa ada di muka bumi ini dan sampai dititipkan kepada bibinya oleh si artis ini. Dan yang paling ngenesnya ya, katanya si anak ini pernah ketemu juga sama si ibunya ini, tapi dia seolah-olah seperti orang lain gitu. Dia tidak ngerasa kayak ini anaknya gitu kan. Biasa aja dia gitu. Sanggup ya, tega ya. Yang aku paling nyesek itu pada saat Densu nanya dengan segala tindakan ataupun perbuatan ibunya kepada si anak ini yang tidak mau mengakui dia, tapi dia tidak ada satupun kebencian kepada ibunya. Kalau sebagai manusianya aku, gua pasti sih benci banget gitu, tapi dia enggak katanya. Jawabannya bagus itu menurut aku, kayak dia adalah ibuku gitu loh. Kayak maafnya itu lapang banget gitu, padahal 24 tahun loh dia tidak diakui, bahkan sampai saat ini kan belum ya. Bahkan si artis ini juga tidak ada klarifikasi terkait ini. Dia diem, bungkem, seolah-olah menganggap ini tidak ada, masalah ini tidak ada gitu. Sedih banget, aku yang nonton aja nyesek gitu loh. Kok ada ya seorang ibu yang begitu? Anak itu nggak bisa milih mau dilahirin dari ibu yang kayak gimana, mau dilahirin mau ada dari orang tua yang seperti apa. Kalau kayak gitu enak banget, gue mau jadi anaknya Raffi Ahmad aja enak, gue nggak perlu jadi generasi sandwich. Gue mau jadi anaknya Denada aja enak, penyanyi, artis. Nggak bisa sayang, lu tahu resiko dari berbuat itu hamil, apalagi kalau berbuatnya di luar pernikahan. Kira-kira udah lu pikirin belum, oh kalau gue berbuat gue bisa terjadi seperti ini. Kalau terjadi, gue sanggup nggak bertanggung jawab untuk nggak anak ini, untuk tidak bisa nggak gue menjadi ibu yang baik atau orang tua yang baik. Jadi please, kalau lo udah berani berbuat, berarti lo udah tahu resikonya dan lo siap bertanggung jawab ya. Mau apapun yang terjadi kan lo tahu waktu 9 bulan di dalam perut gimana rasanya. Masa nggak ada sih sedikit aja rasa. Gue aja ada rasa keibuan pas hamil ya Allah, ternyata gue hamil, gue bisa mau punya anak, gue dipercaya. Astagfirullahaladzim, ribuan perempuan menangis di luar sana ya, lagi berjuang buat ngedapetin anak, yang lagi proses, ada yang udah sampai nyerah. Gue termasuk single mom ya, gue memutuskan untuk cerai karena satu dan lain hal. Dan gue apapun sejauh ini alhamdulillah sampai seterusnya gue masih memberi nafkah anak gue itu uang halal, alhamdulillah. Tapi kalau kepepet, gue sebagai ibu amit-amit akan melakukan segala hal untuk kebutuhan anak gue. Jadi buat temen-temen, adik-adik, kakak-kakak yang belum nikah, pikir panjang untuk berbuat. Kira-kira kalian siap nggak? Karena anak itu nggak salah. Bagaimanapun anak itu adanya, itu adalah salah orang tua. Anak itu tetap suci, tetap bersih, tetap titipan Tuhan. Jadi jangan dipikir, nanti ya Allah jangan ya, neng nauzubillah min zalik, jangan. Ingat ya, sekali lagi gue udah berkali-kali bilang nih, kalau terjadi apa-apa yang merugi, paling merugi adalah pihak perempuan.
Dan lebih kasihan lagi kalau pihak perempuan yang gak siap, gak terima, yang jadi korban adalah anak. Jadi pikir panjang ya, jangan macem-macem, jangan main-main, kasihan sama yang lagi ikhtiar untuk bisa punya anak ya.